Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya anak-anak ustazah semuanya. Semoga semua kita semakin sehat, semakin kuat, dan semakin bersemangat dalam menghadapi hari-hari demi hari yang kita jalani selama ini. Baik anak-anak ustazah, perkenalkan nama ustazah adalah Ustazah Musrida Ningsi yang biasanya dipanggil Ustazah Ningsi. Dalam keseharian ustazah mengajar di SD 1 lokasi Madinah, mengajar bidang studi Al-Quran kelas 1, 2, dan 5. Baik anak ustazah, perkenalan cukup sampai di situ. Anak-anak ustazah yang ustazah sayangi, hari ini ustazah diamanahkan untuk menyampaikan materi tentang tahsin, yaitu yang berkaitan dengan makharijul huruf, di mana kita akan mempelajari bagaimana cara membaca huruf hijaiyah. Nah, ustazah akan berikan materi ini sesuai dengan kemampuan ustazah. Semoga apa yang ustazah sampaikan bermanfaat nanti. Baik, kita lanjut ya. Ada kode tanda panah, kita lanjut ke belakang. Ada apa di belakang? Mari kita lihat. Masya Allah. Kenapa ada dua warna? Di sini di warna merah, ini sering terjadi kesalahan kita dalam membaca. Nah, ini sering terjadi. Kenapa yang warna hitam? Warna hitam ini kategori menurut saya ini kita sudah aman dalam mempraktekkan, melafazkan makharijul hurufnya. Baik anak-anak saudara, kita mulai. A, kita buka mulut kita, bukan A tapi A. Ba, ta, sa. Sa, ujung lidah kita berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Sa. Ja. Ha. Ha. Bukan ha. Nah, ini sering terjadi sama kita. Baca ha, dibaca dengan ha. Nah, itu yang kurang pas makharijul hurufnya atau pengucapannya atau tempat keluarnya. Kemudian kha. Ini apa tadi? Ha. Kemudian yang ini kha. Kha ini sering terjadi kita baca kha. Contoh di surat Al-Falaq, khalaq sering terjadi kita baca qalaq. Nah, ini dia. Ini adalah cara membacanya kha, berbunyi di kerongkongan kita. Kha. Lanjut da. Kemudian za. Za lagi-lagi keluar ke ujung lidah kita berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Tapi bukan berbunyi sa, tapi berbunyi za. Ro, za, nah ini berbeda. Dan ini sering kita baca, za ini sering terbaca za. Contoh di allazi, nah itu sering kita baca. Seharusnya kita membacanya adalah allazina, allazi, bukan allazi. Kemudian ro tadi, dan selanjutnya adalah za. Kemudian ini sa, biasa ya. Dan ini sya. Nah, ini sering juga terabaikan. Ini bacanya, cara membacanya tadi adalah dengan cara membaca sya. Kemudian so. Nah, yang dua ini sering terabaikan dan hampir sama dengan bunyi sa. Kemudian lanjut do. To, lo, a. Nah, ini yang lebih sering terjadi kesalahan. Di a sering kita baca a. Contoh di surat Al-Kafirun, la a'budu. Nah, seharusnya kita baca la a'budu. Nah, itu dia. Nah, ini dia a, bukan a. Kemudian gha. Gha ini juga sering terjadi kesalahan. Sering terbaca gha itu dengan huruf qa atau huruf qa terbaca sama kita dengan bacaan gha. Gha sering tertukar bunyinya gha. Nah, ini salah-salah penempatan dalam membaca huruf hijaiyah. Kemudian ini fa, dan ini udah biasa, dan ini di sini anak-anak ustazah tidak ada terjadi kesalahan. Ini adalah fa. Kemudian qa. Nah, ini dia. Kha, gha, qa. Nah, ini hampir sama bacanya. Dan ini di sini sering terjadi tertukar-tukar bacaan. Kita lanjut ya. Nah, kemudian ini adalah huruf ka. La, ma, na, wa, ha. Nah, ini sering juga terjadi di sini. Ada antum membaca ha.
yang benar ini di sini adalah membacanya dengan H. Hurufnya tuh H besar atau H apalah namanya. Yang penting bukan H. Kemudian A. Nah, ini bukan kepala A ya, tapi ini adalah hamzah. Hamzah ini cara membacanya sama dengan cara alif berbaris A. Kemudian ini biasa dibaca ya. Baik anak ustazah, untuk pembacaan tahap 1 dengan huruf tunggal kita sudah selesai. Nanti kalau dia berada barisnya, tinggal kita menukar aja lagi. Kalau seandainya dia baris di bawah, kita baca ki, li, mi, dan seterusnya. Kalau dia baris dhammah, dia kita baca u, bu, atau ku, lu, mu, nu, dan seterusnya. Baik, untuk berikutnya kita lanjut ke tahap kedua. Ada apa ya di tahap kedua? Kita lihat lembaran berikutnya. Nah, ini dia persamaan yang sering terjadi kesalahan kita dalam melafazkan bunyi dari huruf hijaiyah. A. Kembali kita ulang. A. Sama bunyinya A. Ini bukan kepala A ya. Lagi-lagi sudah ulang. Ini bukan kepala A, tapi hamzah. Kalau dia berbaris atas kita baca A, berbaris di bawah kita baca I, berbaris dhammah kita baca U. Nah, ini dia yang sering terjadi kesalahan dalam pembacaannya. Sering kita menyamakan bunyi dengan A. Yang benar adalah A. A, bukan A. Kemudian H dengan H. Jadi ini bacanya bukan H. Contoh sering terjadi kesalahan alhamdu. Nah, ini nih dia. Dia sebenarnya kita baca adalah alhamdu. Ini baru dibaca H. Ada juga anak ustazah yang membaca huruf H ini dengan baca H. Nah, ini salah pembacaan kita. Ini di sini boleh antum ulang-ulang nanti ya. H, H. Nah, ini ada 3 huruf. Kenapa 3 huruf yang ustazah buat? Karena di ketiga huruf ini terjadi persamaan atau kemiripan bunyi. Kho. Lagi kho. 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 Nah, ini diulang-ulang terus ya supaya tidak terjadi lagi kesalahan. Kemudian yang di bawah ada huruf za. Lagi-lagi ujung lidah berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Za agak kuat ya. Kemudian za. Nah, ini agak berat. Ini agak kuat, ini agak berat. Ini dibaca za, agak ringan ya. Lanjut untuk hal yang sama di belakang kita lihat lagi. Nah, ini dia sering terjadi. 4 huruf ini sering terbaca satu ini. Terpusat ke huruf sa. Padahal mereka berbeda tempat keluarnya. Sa berada, ujung lidah kita lagi-lagi berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Sa, bukan sa. Kemudian sya, sya. Kemudian so. Nah, silakan diulang-ulang terus ya. Mudah-mudahan akan mengurangi kesalahan kita dalam membaca huruf hijaiyah ketika membaca Al-Quran. Baik anak ustazah, tahap 2 selesai. Sekarang kita lanjut ke tahap 3. Contoh. Kita akan masuk ke salah satu surat yang di sini ustazah mengambil surat Al-Qari'ah. Nah, juga di sini ustazah kasih tanda merah di huruf-huruf yang sering terjadi kesalahan tadi. Nah, sekarang mari kita baca sama-sama ya. Nah, boleh antum ikuti pelan-pelan atau boleh antum dengar, nanti boleh antum ulang ya, supaya kesalahan yang terjadi di sini terhindarkan lagi. Baik, kita mulai ya. Kita mulai dengan praktek ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Bismillahi. Bisa
sana sudah mulai bukan bismillahi, tapi bismillahirrahmanirrahim, bukan rahim, bukan rahim. Itu harus kita rubah. Baik, ayat 1 Al-Qari'ah. Jelaskan bunyi a, bukan dibaca Al-Qari'ah, bukan begitu ya, tapi Al-Qari'ah. Lanjut ayat 2. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal kal farashil mabthus, bukan mabsus, bukan ya, karena hurufnya bukan sa tapi ta. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal. Nah, ini dia bukan ini, bukan ini, tapi ini. Wa takunul jibalu kal nil manfush, bukan manfus, tapi manfush. Lanjut. Nih di sini lagi. Fa'amma ta. Lagi-lagi di sini ta, bukan mangsa, bukan begitu ya. Fa'amma thaqulat mawazinum. Zinum. Jelaskan bunyinya zinum. Fahuwa fi isyan. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat, bukan man khaffat, tapi wa amma man khaffat mawazinu. Lagi fa ummuhu ha, sama dia, bukan fa ummuhu ha, bukan begitu ya, ini ha. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya, bukan ma hiya, tapi wa ma adraka ma hiya narun ha. Nah, ini dia lagi, bukan narun ha, bukan begitu ya, narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Baik anak saudara, cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saudara sampaikan hari ini bermanfaat untuk antum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saudara, ada tugas ya. Tugas dari Ustazah adalah silakan antum praktekkan. Yang pertama surat Al-Qari'ah kembali diulang-ulang. Yang kedua pindahkan ke At-Takatsur atau antum praktekkan ke surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur ini nanti antum setor ke guru Al-Qur'annya melalui rekaman. Oke? Melalui rekaman. Nah, nanti silakan dipraktekkan di surat-surat yang lain, baik di hafalan maupun di tilawah. Baik anak saudara, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih ya atas segala perhatian antum. Semoga apa yang kita baca menjadi ibadah bagi kita, berpahala buat kita, dan menghapus segala dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Dan semoga setiap huruf yang kita baca akan menjauhkan kita dari wabah yang sedang melanda kita saat ini. Baik, sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.